wal murjifuna fil madinati lalugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis. Beberapa umat Islam menduduki jabatan penting. Pernah menjadi wali kota di London. Pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim. Namanya siapa? Abdul Azim namanya. Dah. Periode 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak. Kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan saudara-saudara sehat semua, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini mari kita akan bahas tentang bahayanya atau berbahayanya tentang bahaya laten ya. Sahabat, sejak dulu kita tahu bahwa bahaya laten yaitu radikalisme dan sebagainya ya, kekerasan dan penyelewengan dalam Islam ya, yang dibawa pengaruh dari luar, dan ini menjadi satu bahaya laten bagi kondisi agama Islam atau kondisi Islam di Nusantara. Dan untuk itu, seberapa besarnya pengaruh bahaya laten terhadap Islam di Indonesia itu sangat besar sekali. Sebab dia bisa merubah situasi keamanan dan kenyamanan beragama, juga bisa memporak-porandakan situasi keamanan. Sebab dengan radikalisme dan pemboikotan ya, seperti misalnya adu domba ya, bukan pemboikotan, jadi seperti dengan adu domba. Jadi dari satu muslim, dari satu kelompok ini dengan kelompok ini diadu-adukan, diadu domba ya, dengan paham-paham radikalis ya. Sehingga ini sangat membahayakan sekali kondisi keamanan dan kenyamanan serta kerukunan hidup beragama. Dan memang ini tujuan daripada mereka ya. Dan ini adalah pengaruh-pengaruhnya seperti Hizbut Tahrir ya, kemudian juga FPI, HTI ya, dan sampai sekarang EPI yang lain, apapun bentuk organisasinya ya, nama kepanjangannya, yang penting EPI, forum perdamaian, forum permusuhan, forum, tetap aja di bawahnya itu adalah Rizik Syihab. Rizik Syihab ini kita sudah tahu ya, bahwa Rizik Syihab ini selalu menggemakkan khilafah. Rizik Syihab ini sudah memakan banyak hasil atau berjanjian yang belum bisa dia buktikan ya. Mungkin saja sudah dibiayai kehidupannya atau sebagainya, akan tetapi dia sendiri belum bisa membuktikan. Tadinya dengan bicara mungkin gampang, tenang saya. Nah, nggak tahu Indonesia tidak semudah itu digoyang-goyang seperti itu. Sebab Indonesia sudah berpedoman kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan falsafahnya Pancasila, dan itu tidak bisa diganggu-ganggu ya. Dan dengan kekuatan Nahdlatul Ulama
Pancasila tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Nah mungkin Rizik itu punya beban mental yang besar ya, pengaruh kepada hilaf. Makanya dimanapun dia berada saat ini selalu menyampaikan atau mengemukakan tentang kebebasan. Belum merdeka kalau belum bisa bebas melakukan sesuatu dalam beragama. Kita bebas ya melakukan sesuatu, tapi kita terbatas, bebas dalam arti tertentu sebab ada kerukunan ya. Ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan ya. Yang digarisbawahi atau yang digarisbesari oleh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua agama yang dilindungi di Indonesia ini tetap berjalan, tidak bisa diganggu. Nah, sedangkan dengan khilafah akan menghapus yang selain agama Islam. Hanya akan ada satu agama nantinya menurut khilafah. Dan caranya pun, hukumnya pun akan tidak menggunakan demokrasi, tapi akan menggunakan hukum khilafah, hukum pancung, hukum cambuk, ya. Hukum potong tangan kalau pencuri. Itu adalah hukum-hukum khilafah. Di Indonesia tidak akan bisa selagi NU masih berjaya atau masih tetap berdiri. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya kita ikuti saja keterangan-keterangan dan pernyataan dari Kiai Haji Aqil Sirot yang akan menyampaikan lebih detail tentang bahaya Latin terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Membelokkan narasi sejarah dan kebudayaan serta melakukan berbagai adu domba. Kelompok intoleran dan radikal terorisme terus berusaha merebut masa depan suatu bangsa dengan menggunakan diksi-diksi agama yang terdistorsi dan dipolitisasi, serta dengan mengorbankan sentimen atas nama agama. Ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme bergerak merekrut dan menghegemoni para pengikutnya, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Sejak dulu ada, zaman Nabi pun ada, maka turunlah Al-Quran, ayat Al-Quran, wal murjifuna fil madinati lalugriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, wal murjifuna fil madinah, orang-orang atau kelompok yang bikin gaduh di Madinah, usir Muhammad. Jangan berkesempatan hidup bersamamu di Madinah. Sekarang kita sedang menyaksikan radikal yang berada terjadi di Bangladesh. Sampai jelas di mata dunia, di depan mata dunia, konflik antara Islam dan Hindu di sana. Presidennya Nyai Hasinah lari terbirit-birit ke India. Sudah terlalu lama juga sih jadi presiden, bosan sudah. Juga kekerasan di Inggris yang selama ini harmonis. Beberapa umat Islam menduduki jabatan penting. Pernah menjadi wali kota di London. Pernah ada dubes Inggris di Indonesia Muslim. Namanya siapa? Abdul Azim namanya. Dah. Periode 5 tahun yang lalu ya. Sekarang sedang bergejolak. Kekerasan terjadi di Inggris, terutama di London, antara umat Islam dan Muslim. Jelas pasti ada yang mengadu domba. Fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan keberadaan teroris attack merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebar luasan ideologi radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme yang bergerak masif secara terselubung dan undercover. Menurunnya indeks potensi radikalisme bukan pertanda perang terhadap gerakan dan paham radikal terorisme berakhir. Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap, dan mengkonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Mereka tengah berusaha merebut dan mengambil alih kepemimpinan di semua sektor dan menguasai seluruh sumber daya yang ada di negeri kita ini. Kebanyakan mereka menyusup di perguruan tinggi,
perguruan tinggi umum, bukan agama, bukan. ITB, IPB, ITS, Undip, yang nanti alumninya akan menduduki kedudukan penting di Telkom, PLN, Pertamina. Mereka mengkaji buku namanya Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb, yang isinya semua yang datang dari luar Islam masuk golongan atau kategori jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita perangi, termasuk nasionalisme ada jahiliyah, Pancasila jahiliyah, Undang-Undang Dasar 45 jahiliyah, DPR tauhid, pemerintah ini kafir, harus kita perangi. Itu doktrin kelompok tarbiyah yang ada di mana-mana. Bahkan di pengajian-pengajian keluarga, ibu-ibu, istri-istri, polisi, tentara, di perumahan-perumahan. Bahkan mereka khutbah di kantor-kantor pemerintah, malah isinya mengkafir-kafirkan pemerintah. Padahal khutbahnya di BUMN padahal. Para penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan khususnya BNPT harus lebih waspada dan melakukan screening secara lebih detail terhadap sel-sel intoleransi dan sel-sel radikal terorisme yang lebih luas di ruang publik. Karena sel-sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi-sembunyi, tetapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan cover, baik sebagai politisi, polisi, tentara, pebisnis, pendidik, agamawan, atau profesi lainnya. Di kelompok polisi ada namanya polisi as-sunnah. Harus kita awasi lah kita. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Bapak Dr. Sony Haribowo ya Pak ya. Ini ahli cyber security, terutama di bidang jasa keuangan, perbankan, domisili di New York, kebetulan lagi pulang Indonesia, dan aktif di SAS Center. Beliau sebagai Dewan Pakar. Terima kasih atas kedatangannya. Ada Pak dari SAS Center, ada Pak Singgih, ada Pak Gus Gofur, Mas Pungki, satu lagi apa Mas Pungki? Pak Dwi. Mas Pungki ini dulu wartawan. Apa sekarang masih wartawan juga? Tsunami digital dan lompatan teknologi yang masif menjadikan dunia semakin tanpa batas. Kecepatan informasi yang tidak mudah dibendung menjadi peluang bagi kelompok intoleran dan kelompok radikal terorisme untuk menyebarluaskan paham dan nilai-nilainya secara terbuka dan pengaruhi alam bawah sadar generasi digital. Sosial media dan berbagai platform lainnya dapat menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok radikal untuk menciptakan kondisi chaos dan disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Maraknya cyber attack, serangan siber, dan digital terorisme yang dibarengi dengan pressure terhadap imunitas ideologi warga bangsa Indonesia di tengah serbuan ideologi transnasional, bila dibiarkan dan tidak diantisipasi, berpotensi mampu meretakkan kedaulatan nasional bangsa Indonesia dan mengacaukan kesatuan dan persatuan Indonesia. Kedaulatan digital harus diprioritaskan selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus dijaga. Penguasaan terhadap teknologi dan infrastruktur digital secara mandiri, keberadaan regulasi yang tepat, dan pengembangan talenta digital memadai, serta upaya literasi digital harus terus didorong dan difasilitasi agar seluruh stakeholder bangsa dapat menjadi ujung tombak penjaga kedaulatan digital Indonesia. Di DPR ini pernah dibahas nggak Pak Anwar Sanusi? Pak Anwar Sanusi, di DPR dibahas nggak? Nggak, pengamanan digital, keamanan cyber, dibahas nggak di DPR? Komisi berapa itu? Komisi berapa? 3.
Dampak krisis global dan residu politik Pilpres 2024 harus segera dimitigasi dan disolusikan bersama. Sehingga persatuan kesatuan nasional dan masa depan bangsa tidak terkoyak. Benang kusut perbedaan pandangan dan pilihan politik harus diakhiri dan rasa persaudaraan sebagai sama warga bangsa harus segera dipulihkan kembali. Memang terus terang kita malu dengan pemimpin yang non-muslim kalau kita bicara agama ya. Kita dapati pemimpin muslim yang amburadul, yang kacau balau, semrawut. Betapa kita bangga atau kita acungi jempol, kita hormati pemimpin yang non-muslim. Seorang Perdana Menteri Belanda, siapa namanya itu? Lupa namanya. 14 tahun jadi Perdana Menteri. Setelah serah terima jabatan, pulang pakai sepeda pancal. Gak ada pengawal, gak ada yang nganter, pakai sepeda pancal. Mantan Perdana Menteri Belanda. Baru saja serah terima jabatan dari kantor, pulang naik sepeda pancal. Beberapa pejabat yang saya tahu di Australia tanpa pengawal. Gubernur tanpa dikawal, saya pernah jumpa. Di kita yang beragama Islam, yang kaya dengan dalil ayat Quran dan hadis. 330 triliun, entah kemana itu. Itu saya jumpa dengan seorang jaksa, gak usah sebut namanya. Kalau dibuka sebenarnya 1000 triliun, bukan 330. Sebenarnya 1000 triliun kerugian negara di tambang timah itu. Beragama Islam adalah Ahlussunnah Jamaah lagi. Rumah-rumah ibadah, majelis taklim dan pusat kegiatan keagamaan yang telah berhasil dikuasai oleh kelompok intoleran seringkali berubah fungsi dari yang seharusnya menjadi pusat ketaatan dan pusat peradaban yang menyebarluaskan kasih sayang, kemanusiaan dan menggerakkan kemajuan, berubah menjadi pusat penyebarluasan kebencian, kekerasan, konflik dan perpecahan. Kalau di Indonesia emang yang banyak berbuat begini yang orang Islam. Kalau di negara yang mayoritasnya Katolik, orang Katolik. Kalau Indonesia karena mayoritas orang Islam, copetnya orang Islam, yang korupsi orang Islam. Kalau di Filipina ya orang Katolik. Kalau di India, ya orang Hindu. Kalau di Cina misalkan, ya Buddha. Kalau di Banyuwangi copetnya orang mana? Ada di Bali copetnya orang mana? Orang Banyuwangi sih Islam juga. Kalau di Amerika Protestan ya, copetnya Protestan. Kalau di Indonesia mayoritas Islam, maka bajingannya juga orang Islam. Rasulullah SAW juga jauh-jauh hari telah mengingatkan kita semuanya agar jangan sampai rumah-rumah ibadah beralih fungsi menjadi fungsi yang sia-sia atau bahkan berfungsi destruktif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Negara yang dibangun Nabi Muhammad adalah Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Seperti Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama, itu yang resmi. Yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini. Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Pedayakan. Waduh masih banyak lagi agama, ada 200 barangkali Pak Tani. Nyusun Jogja kata di Jogja banyak, di Jawa Tengah. Yang formal, yang resmi aja 6 agama, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia. Yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya?
400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa yang harus kita jaga bersama. Kebinekaan harus kita jaga bersama. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran dihormati, kemudian Nabi mengatakan, "Qul inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin." Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba. Gak mengatakan saya benar, kamu salah, goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna kami au iyakum atau Anda, atau inna au iyakum, kami atau Anda, la'ala hudan, yang benar, au fi dhalalim bin, atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong-ngomong. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini, yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini, walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib, di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan. Ya sahabat, konsep kehidupan channel yang masih setia dan masih bersama. Mudah-mudahan tadi apa yang kita lihat, kita simak sendiri ya, kita dengarkan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dari itu semua dan menambah satu khasanah keilmuan buat kita, juga menambah satu menambah perbendaharaan pengalaman buat kita ya. Jadi mudah-mudahan ini semua berguna dan bermanfaat dalam kehidupan kita, baik yang saat ini maupun kehidupan yang akan datang, yang akan nanti diisi ruang oleh anak dan cucu kita. Baik sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.